guys, apa kabar nih? Kembali lagi di acara Podaksi Podcast Akuntansi UISI bersama Fiona. Oke, kali ini kita akan mendengarkan salah satu podcast dengan tema yang cukup menarik nih guys. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton podcast Akuntansi UISI, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share konten-konten dari Akuntansi UISI. Oke nih, jadi untuk teman-teman yang baru nonton nih pasti heran sih, kayak podcast ini sebenarnya kita bahas apa sih? Oke, jadi ini aku jelasin ya. Untuk podcast Akuntansi UISI, kita akan menjelaskan berbagai macam keseruan anak-anak akuntansi UISI. Dan bukan cuma mahasiswa akuntansi UISI juga loh. Kami juga merekomendasikan beberapa konten-konten akuntansi UISI yang sangat menarik. Ada dosen dan beberapa kegiatan mahasiswa lainnya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik nih guys. Kita akan membahas tentang mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Oke. Jadi dari kontennya kali ini kayaknya udah cukup menarik sih ini. Kayak kita akan bahas mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Dan aku juga akan mengundang bintang tamu kita kali ini yang gak kalah keren loh guys. Jadi mari aja ya, tanpa babi bu lagi kita undang bintang tamu kita kali ini. Ada Kak April dan ada Prio Rolandi. Oke. Say halo. Halo. Wah, ini muka-mukanya sangat sumringah dan cerah kali ini. Kayak wes. Masa sih? Silau nih, silau. Oke. Mungkin dari Kak April sama Olan bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman kita, teman-teman online. Oke, dari siapa dulu nih? Dari aku Dari Kak April dulu. Oke, boleh. Hai semuanya, kenalin nama aku Aprilia Rageluni Kartika. Aku dari tentunya mahasiswa salah. Hai semuanya, kenalin nama aku Aprilia Rageluni Kartika. Tentunya aku mahasiswi dari akuntansi dari angkatan AK7 atau SI9. Salam kenal. Kok salam kenal? Salah. Jangan ngomong. Gimana jelas sih? Ulang. Ayo. 1, 2, 3. Oke nih, jadi kali ini kita akan memperkenalkan dua bintang tamu kali ini. Ada Kak April dan ada Olan. Say halo dong di kamera. Hai. Halo. Oke, jadi mungkin dari Kak April nih, mungkin bisa memperkenalkan diri ke teman-teman online kita. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Aprilia Rageluni Kartika. Aku dari akuntansi angkatan 7 atau angkatan SI9. Oke, aku Rio Roland Immanuel, biasa dipanggil Olan. Aku dari angkatan SI10, prodi akuntansi. Oke, sip. Ini berarti Kak April dari semester 4, kalau Olan dari semester 2. Oke. Ini kayaknya terlihat perbedaan yang cukup jauh ya, oke. Ini kayaknya yang paling sibuk siapa gitu, enggak, bercanda. Oke. Jadi di sini kalian udah pada tahu belum nih, kita kali ini mau bahas apa? Kayaknya Udah apa sih. ya? Kita bahas apa ya? Tadi hari kan ini? udah di spill. Udah di spill, bener ya, bener. Kita tahu tapi cuma dikit-dikit gitu Iya. ya. Oke, jadi kita kali ini akan membahas tentang mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Oke nih, jadi menurut kalian berdua deh, kalian udah pernah dengar gak sih istilah tentang mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura? Udah dong. Udah. Pasti tuh. Kalau Kalau dari April? aku sendiri juga pasti udah denger sih, karena kalau misal kita udah masuk ke dunia mahasiswa pasti kayak istilah mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura itu kayak udah istilah common sense banget gitu loh, pasti semua orang tahu gitu, karena kan kuliah juga identik sama anak-anak yang udah bebas gitu, maksudnya bisa milih kesibukan masing-masing. Kalau di SMA itu kan mungkin kita masih terpatok untuk beberapa jadwal yang tertentu doang gitu kan, jadi kayaknya istilah itu udah gak asing ya buat kita. Benar. Sih. Oke, jadi ini udah pada kenal dan tahu nih kayak kupu-kupu sama kura-kura. Jadi kuliah pulang sama Kuliah rapat. Oke, keren. Oke, jadi menurut Kak April sama Olan nih, kalian nih masuk tipe yang mana sih? Kayak aku mungkin mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura atau kunang-kunang. Kok kunang-kunang? Kuliah nangis. Enggak dong. Atau ada enggak kan? Oke. Aman. Jadi dari Kak April dulu deh. Menurut Kak April tipe yang mana nih? Kalau dari aku pribadi, kayaknya mungkin lebih condong ke kura-kura kali ya, karena kan kura-kura kuliah rapat. Itu sebenarnya kayak linear sama apa yang aku ikutin gitu loh. Kayak aku kan kuliah nggak cuma kuliah aja, aku juga ikut beberapa organisasi gitu kan. Jadi mungkin identiknya kalau misal sesuai sama yang diomongin kayak kura-kura, itu yang lebih condong ke kura-kura sih kalau aku. Oke, jadi Kak April ini anak kura-kura gitu. Kok anak kura-kura? Kayak mahasiswa kura-kura gitu ya. Meskipun nggak
nggak cuma sebatas kura-kura sebenarnya kan ya, maksudnya nggak sebatas rapat doang, meskipun ada kegiatan lain, cuman kayaknya lebih condong ke kura-kura gitu. Oke, sip. Kalau misalkan dari Olan nih, apa menurut kamu? Kamu tipe yang mana nih? Kalau aku sih mikirnya aku lebih ke kupu-kupu sih. Oke, Iya, soalnya habis kupu-kupu. kuliah pulang, tapi sebenarnya juga nggak pulang ke rumah sebenarnya, ada kegiatan juga. Aku tuh jadi pengurus di gereja. Nah, di situ tuh kayak habis kuliah langsung ke gereja, habis itu pulang. Jadinya kan kehitungnya kuliah pulang. Oh gitu. Kan nggak ada tuh kuliah gereja kan nggak ada. Kalau kuliah kerja tuh apa? Kuja-kuja kali ya. Kuja. Jadi kalau misalkan Kak April ini yang terkenal nih mahasiswa kura-kura nih. Kalau Olan kupu-kupu, oke. Ini kayaknya udah ada perbedaan pendapat deh pastinya ini. Oke. Jadi menurut kalian nih seberapa penting sih organisasi? Menurut kalian dulu deh. Seberapa penting sih organisasi bagi kalian? Dari Olan dulu deh, gimana pendapat kamu, Lan? Ini organisasi yang dimaksud secara umum atau yang di kuliah? Secara umum deh. Kalau menurutku sih organisasi itu penting banget ya. Terutama kita itu kedepannya itu bakal butuh banyak soft skill gitu. Nah itu tuh Asik. bisa kita kembanginnya itu dari organisasi. Soalnya kalau praktek apa di kehidupan sehari-hari itu aku ngerasanya sih masih kurang ya. Kecuali dia orangnya itu bener-bener orang yang ekstrovert banget gitu. Gitu. Kalau kamu apa? Apanya? Ekstrovert atau introvert? Kalau aku sih kadang introvert ada, Kadang ekstrovert juga ada. Oke. Kalau misalkan dari Kak April nih, Kalau aku sebenarnya setuju juga sih sama Olan kayak tadi, organisasi itu penting. Tapi sebenarnya penting atau nggak penting itu depend dari anak-anaknya sendiri sih sebenarnya, Vi. Kalau misal anak itu juga kayak yang dibilang Olan tadi, misal ekstrovert, dia pasti senang banget sih sama kegiatan organisasi. Karena apa? Karena biasanya kalau misal teman-teman ikut organisasi tuh pasti banyak banget kan hal-hal yang bisa dipelajari. Terus kemudian kayak ikut organisasi tuh manfaatnya yang kalian peroleh tuh banyak banget. Kalau misal teman-teman beneran melakukan organisasi itu dengan sepenuh hati dan kayak bisa bener-bener melihat kira-kira kalau ikut organisasi ini apa sih benefit yang bisa didapat, itu akan berpengaruh signifikan ke diri teman-teman yang kalau misal join di organisasi. Jadi menurut aku penting atau enggak, kalau menurut aku pribadi organisasi itu sangat penting teman-teman gitu. oke. Jadi ini udah kayaknya organisasi ini benar-benar penting Kak ya. Benar. Kalau misalkan, tadi Kak April nih kayak ada singgung kayak kura-kura nih. Jadi kesibukan Kak April selama kuliah nih apa aja? Kayak mungkin ikut organisasi itu ada berapa gitu. Itu gimana Kak April? Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya biasanya aku membaginya menjadi dua bagian nih, ada akademik sama non akademik. Nah kalau akademik emang biasanya berkaitan sama akademik tentunya, kayak misal kuliah, terus kalau misal ikut lomba-lomba, nah itu masuk di akademik. Nah kalau misalnya non akademik itu masuk di organisasi atau volunteer yang aku ikutin. Nah untuk saat ini kebetulan aku join di beberapa organisasi nih teman-teman. Yang pertama aku join di staf ahlinya Board of Commissioner Himaksi UISI. Terus aku juga di Badis OIE UISI di divisi program affairs. Terus kebetulan sekarang aku juga jadi ketua dari Forum Perempuan BEM UISI dan aku jadi event dynamic creator di Beasiswa Titik Nol. Terus aku juga ikut volunteering di Novo Club by Paragon Corp gitu sih. Keren. Ini kayaknya Kak April banyak banget deh ini join organisasinya. Kayaknya ada yang lebih banyak deh dari aku, cuma kayak mungkin nggak dinampakkan gitu. Mungkin sebetulnya di sini terlihat dan dikasih kesempatannya aku gitu. Jadi sebenarnya masih banyak anak-anak yang lebih aktif. Oke. Tadi Kak April ngomong kayak gitu, Olan kayak tertekan gitu kayak oh my god ini kayak gitu. Santai. Kalau misalkan kamu nih Lan, kesibukan kamu ngapain nih? Kalau aku yang di kuliah itu untuk organisasinya lebih ke yang ke arah apa ya, bisa disebut akademik tapi juga bisa disebut non akademik sih. Oke. Sama kayak Kak April, aku juga ikut di OIA, cuman kita beda divisi. Betul. Kalau Kak April tadi di program affair, aku di international mobility. Keren. Cuman Terus di luar itu juga, ya itu tadi yang aku sampaikan tadi, juga kepengurusan gereja juga ada. ya, jadi kamu selama ini kayak sering sibuk di gereja gitu. Iya, lebih ke gerejanya daripada yang OI-nya. Anak Tuhan banget sih. Tuhan banget. Anak Tuhan. Guys, ini silakan dilihat beliau ini sangat-sangat rajin Aduh. ibadah kayak Gak tolong juga, di zoom, guys, gak tolong juga. editor, tolong di zoom. Masya Allah. Masya Allah. Oke, jadi kita kayaknya lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Kok jadi kayak gugup gini? Kok jadi kayak jadi kuis gini deh? Oke, santai. Oke. Santai aja ya. Jadi tadi kan udah singgung nih, pokoknya banyak banget nih aktivitas yang kalian ngikutin kayak Kak April. Kita ada berapa organisasi ya Kak April? Tadi kayak ada berapa ya? Ada FP, ada Himaksi, ada OIE, ada Beasiswa 0, ada Novo Club, itu 5. Itu belum kepanitiaan ya guys, itu masih kayak literally organisasi yang aku ikutin gitu. Oke. Ini kayaknya Kak April ini nih benar-benar mahasiswa kura-kura deh. Ini bukan Waduh. kayak ini Kak April, berarti Kak April nih cukup sibuk ya kalau misalkan di kuliah. Itu gimana sih cara Kak April untuk membagi waktu Kak April? Supaya kayak biasanya nih anak-anak yang ikut organisasi kan, ya biasanya kan kalau kayak mau pulang gitu diajak, nongki bareng dong, enggak aku mau rapat gitu, itu kan biasanya gimana sih cara Kak April untuk membagi waktu gitu? Oke, honestly sebenarnya teman-teman, kalau aku tuh kurang setuju sama kura-kura. Karena kalau misalnya teman-teman aktif di organisasi itu nggak menentukan teman-teman bakal kayak abis kuliah rapat gitu. Enggak, kalian masih punya kehidupan yang normal kayak orang-orang biasa. Cuman emang kadang emang sih kayak gitu. Kalau misal dan rapat pun itu kayak hanya di momen-momen tertentu gitu loh, nggak yang sering. Cuman kalau misal kayak di OIE itu ada kayak weekly meeting, itu emang rutinan kayak gitu. Nah cara aku bagi waktu gimana? Ya itu tadi sih aku kayak lebih ke bikin priority scale. Jadi kayak misal aku tuh ini kaitannya sama bikin to-do list juga. Biasanya aku tuh suka arrange apa aja nih kegiatan yang bakal aku lakuin gitu. Terus habis itu dari hal tersebut, dari to-do list itu nanti aku langsung pilihin nih kira-kira prioritas aku di mana nih yang harus aku kerjakan dulu atau yang deadline-nya mepet kayak gitu-gitu. Itu aku arrange dulu, habis itu tentu ini prioritasnya mana. Habis itu tinggal udah deh kayak misal udah tahu prioritasnya, udah tahu nih kewajiban ini harus diselesaikan kapan. Jadi ya gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu gimana cara ngaturnya, tinggal gimana kita menyesuaikan sama kapasitas diri sama kayak ngelihat waktu pembagian waktunya gitu. Kalau misal waktunya akademik ya udah fokusnya misal buat nugas ya nugas aja. Tapi kalau misal emang di situ fokusnya emang buat ngerjain proker atau apapun itu yang di organisasi ya fokusnya di situ gitu. Kalau aku lebih pembagian waktu tuh lebih ke fokusnya aku aja gimana sih Vi, prioritas dan fokusnya aku gitu. Kalau misal udah fokus itu ya udah dikerjain gitu. Oke, ini keren banget nih guys. Ini bisa menjadi salah satu motivasi untuk teman-teman. Kayak gimana sih cara membagi waktu gitu. Ini ntar ditulis ya kayak subtitle by Kak April gitu. Asik. Oh ya, biasanya juga aku bikin kayak timeline gitu loh guys. Kayak jadi dikaitin nih. Jadi kan pertama udah bikin to-do list. Nah, habis bikin to-do list nanti di arrange tuh kan priority skill-nya yang mana yang diprioritaskan. Habis itu nanti bikin timeline-nya nih. Biasanya tuh kalau aku tipe orang yang kayak nggak bikin ngerjain sesuatu tuh nggak yang mepet deadline. Biasanya 1 hari atau 2 hari lah maksimal itu harus sudah selesai gitu. Jadi bikin timeline-nya kayak gitu. Jadi nanti semuanya bisa berjalan sesuai yang direncanakan kayak gitu. Keren. Asik. Kalau misalkan dari Olan nih gimana Lan? Gimana cara kamu bagi waktu? Udah jelas nggak serapi Kak April ya. Oke, nggak serapi Kak April ya. To-do list, terus priority list juga. Kalau aku ya aku tahu kegiatanku apa aja. Terus ya sama sih, priority list itu pasti. Cuman kalau sampai bikin to-do list itu nggak pernah bikin. Santai ya kayak iya, ya udah jalanin aja gitu kali iya, ya. jalanin aja nanti kalau ingetnya yang kegiatan yang penting-penting dulu ya kerjain yang penting dulu. Nanti setelah itu baru kerjain yang lebih ringan-ringan gitu. Gak sampai serapi Kak April. Dan kayaknya Olan nih nggak pelupa ya, karena kebetulan aku juga pelupa. Makanya biasanya tuh kayak di wall, di dinding meja belajar tuh pasti banyak tempelan-tempelan. Nah itu kayak gitu. Karena pelupa, mungkin Olan tuh kayak nggak lupa gitu loh. Jadi kayak nggak perlu bikin to-do list gitu, ya nggak sih? Amin. Nah, oke. Jadi ini kayaknya udah bisa memanage waktu. Nah, kalau misalkan dari Kapri sendiri nih pernah nggak sih kayak merasa kayak kalian tuh sibuk banget gak sih? Kalau teman-teman online tuh pada kepo nih kalau misalkan anak kura-kura dan anak kupu-kupu mereka sebenarnya sibuk apa enggak sih? Kalau Kapri gimana? Kapri sekarang nih gimana? Merasa kayak sibuk banget gitu apa enggak? Kalau misal ditanya pernah atau enggak, pasti jawabannya pernah banget. Karena itu kayak manusiawi gitu loh guys. Kalau misal kalian di hidupnya ikut beberapa organisasi, apalagi di kuliah juga makin tua semesternya makin berat, apa yang harus diterima, mata kuliahnya gitu kan. Pasti momen-momen dimana kalian ngerasa kayak ke pressure banget itu pasti ada. Cuman itu ya balik lagi sih gimana tujuan kita awal ikut. Aku biasanya selalu gitu sih Vi. Karena menurut aku kayak
aku termasuk orang yang udah aktif di organisasi tuh sejak SMA sih. SMP pun aktif, cuman mulai aktif banget tuh di SMA. Dan itu selama aku menentukan keputusan kayak oke, aku memutuskan untuk jadi organisasi ini, berarti aku ngerasa kayak aku ada responsibility nih di sini, berarti aku harus bertanggung jawab sama keputusan yang udah aku ambil untuk memilih itu kan. Jadi ya gitu, kayak gimana aku tahu itu tanggung jawab aku. Kalau misal aku lagi depresi banget atau ke-pressure banget sama banyak tekanan, entah itu dari akademik maupun non-akademik, itu aku balikin lagi ke pikiran aku awal. Oke, aku tujuannya ikut organisasi untuk ini. Jadi kalau misal aku capek, oke, istirahat bentar, habis itu nanti lanjutin lagi gitu. Oke. Kalau aku gitu. Keren banget sih nih. Karena kan kalau misal kita join organisasi itu kan pasti ada amanah kan ya yang dikasih ke kita gitu. Jadi kan mau nggak mau kalau misal mau capek, siapa yang mau tahu, itu udah keputusan kamu dari awal buat join, itu adalah resiko yang harus kamu ambil gitu loh. Jadi kayak ya udah dijalanin aja. Kalau misal lagi ada fase-fase capek dan berat banget atau mungkin sampai literally sampai ke pressure, sampai ngaruh ke kegiatan kalian, itu sebenarnya menurut aku wajar banget sih. Tapi tinggal gimana dari kitanya aja, gimana kita menanggapi atau merespon dari itunya gitu. Jadi kalau misal dari aku, mungkin kalian balikin lagi ke tujuan awal kalian itu organisasi gitu sih. Karena kalau capek itu wajar. Oke, kalau capek itu emang wajar ya Wajar. Kak gitu. Kalau misalkan dari Olan gimana nih? Pernah sibuk nggak gitu? Kayak ada satu momen yang kayak sibuk banget gitu, kayak pengen gitu. Gimana nih menurut Kalau kamu? aku sih pernah ya, cuman aku nggak kebayang kalau Kak April bilang kalau tambah semester tambah sibuk, itu aku nggak kebayang. Soalnya menurutku semester 2 ini kok aku udah ngerasanya sibuk banget gitu kan. Oke. Waktu itu tuh pernah kita tuh selesai kelas itu sore, terus pulang dari kelas itu udah harus langsung ke gereja. Itu ke gereja itu sampai malam kan, sampai malam. Tapi setelah itu tuh ada rapat lagi di gereja juga. Itu tuh sampai hampir pagi gitu. Aku ngerasa kayak, wih capek banget ya. Terus juga apa yang hasil di rapatnya itu tuh kerjaannya tuh harus selesai beberapa hari kemudian gitu loh. Sedangkan kalau dari proses kerja yang biasanya aku kerjain itu harusnya nggak secepat itu gitu. Kayak aduh gimana ya. Cuman karena aku itu kayak apa ya, kalau misalnya udah nggak kuat gitu ya udah take a break aja dulu, istirahat. Terus nanti kalau mau lanjut lagi ya jangan lanjut dengan perasaan terbebani, tapi lanjutnya itu have fun aja gitu. Oke. Jadi have fun gitu ya, jangan ngerasa kayak aduh berat banget nih hari, pokoknya aduh mau mati deh. Ya, Enggak ya. nggak bisa kalau Enggak. lanjut kayak gitu. Karena Iya. capek juga manusiawi ya. Benar. Orang. Manusiawi, Kayak bener-bener. kita pasti ngerasain itu. Oke, untuk teman-teman nih bisa didengar. Jadi ya udah, kita have fun aja gitu, hidup santai-santai lah. Oke. Jadi pernah nggak sih kayak ini kan Olan nih aktif banget nih di organisasi, di gereja juga aktif. Kapril nih pokoknya gitu. Jadi pernah nggak sih kayak kalian tuh kayak pernah nyesel kayak iya aku nih joinnya terlalu banyak nih, aku kayak udah nyesel gitu. Pernah nggak sih ada perasaan nyesel gitu? Kayak join banyak organisasi dan sebagainya, itu gimana? Honestly, sebenarnya pernah sih. Pas waktu semester berapa ya? Semester 3 kayaknya, itu literally aku ngerasa kayak bener-bener capek banget. Karena entah kenapa pada saat momen itu tuh kebetulan kayak di kuliah aku juga tugas makin banyak banget. Terus kayak jadwal tuh padat banget. Terus ternyata aku tuh malah memutuskan buat join ini itu juga kan. Terus di organisasinya aku ikutin kayak misal di OIE, terus di FP lagi banyak-banyaknya proker yang aktif-aktif gitu. Jadi kayak ngerasa oh my god, kok kayak ini ngejar aku banget gitu. Akhirnya ya udah sih, tapi tetap dijalanin aja. Itu sih. Yes, pokoknya gitu ya Kak. Kalau misalkan dari Olan sendiri nih gimana Lan? Kalau aku sih sejauh ini belum ada penyesalan ya. Wah, belum ada penyesalan, Soalnya oke. menurutku, ya udah yang aku kerjain ini karena aku emang dari awal bilang bisa, makanya aku kerjain gitu. Oke. Kalau penyesalan kayaknya nggak ada, cuman kalau misal gini ya, kalau misal penyesalannya kayak bener-bener nyesel aku, terus habis itu kayak bikin kita nge-pressure, aku mau keluar aja deh, udah nggak sanggup bla bla bla, itu menurut aku dari aku pribadi nggak ada sih. Cuman kalau misal nyesel yang kayak sesaat itu karena capek banget di Yeah. momen-momen tertentu, itu pasti ada sih. Pasti, Menurutku itu pasti. kayak orang-orang yang lagi hektik, itu pasti ada momen, entah itu cuma sebentar atau agak lama, itu pasti ada sih menurutku. Cuman kalau misalnya sampai bikin nyesel karena udah keluar aja, udah nyesel aku join di sini capek bla bla bla, terus habis itu ninggalin tanggung jawabnya, itu nggak ada sih kalau dari aku. Yes, ini berarti benar-benar
berdedikasi banget nih sama organisasi. Karena itu tadi, Keren. karena kita ngerasa kayak, oh kita join di organisasi ini berarti kita tuh harus siap dengan segala resiko yang akan terjadi gitu loh. Dan kayak kalau kita memutuskan join di organisasi itu berarti kita bakal take responsibility di situ gitu loh. Ada amanah yang bakal diamani, even itu kita diambil andil penting ataupun enggak, itu pasti kayak ada amanah dan tanggung jawab yang harus kita emban gitu. Betul. Jadi kalau menurutku note-nya buat teman-teman yang nonton itu, kalau kalian mau ambil organisasi di kuliahan, itu ambil aja yang kalian bisa, jangan terlalu memaksakan. Guys, keren. Ini by Olan ya, jangan terlalu memaksakan diri. Oke. Sesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Oke, jadi tadi kita udah banyak bahas nih kayak tentang organisasi, terus gimana sih cara membagi waktu dan sebagainya. Sekarang nih aku mau nanya ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut pandangan kalian berdua deh, dari Olan dulu deh. Menurut kamu Lan, gimana sih pandangan kamu terhadap anak kupu-kupu? Salah, bukan kupu-kupu, kura-kura. Kayak biasa kan anak kura-kura tuh identik dengan kalian ngapain lagi jualan risol gitu kan. Biasa kayak ganggu-ganggu gitu kayak kalian rapat terus tiba-tiba jualan risol. Padahal kita tuh nggak jualan risol aja. Kan ada jualan nasi juga. Bercanda. Benar-benar. Gimana sih pandangan kamu mengenai anak kura-kura? Aku tuh pertama kali lihat anak kura-kura itu waktu itu langsung amazed sih. Kayak wih, gila ya, mereka udah kuliahnya udah susah. Aku aja udah susah banget. Iya, bener, susah banget ya. Semester tinggi udah sulit. Tapi bisa-bisanya mereka masih bisa dengan wajah yang nggak tahu ya itu terpaksa apa enggak senyumnya mereka itu ya. Jualan risol. Jualan risol. Itu kok masih bisa gitu, meladeni customer yang baru dikasih risol 10.000 aja udah minta diskon gitu loh. Kok bisa gitu. Itu apa emes sih, jujur aja. Oke. Kalau misalkan dari Kak April nih, gimana pandangan Kak April sama anak kupu-kupu nih, kayak ya apa sih mereka kita rapat mereka pulang kayak gimana gitu. Menurut Kak April gimana nih pendapat? Tapi habis ini jangan berantem ya. Ini aku tidak tanggung jawab. Kita bestie kok ya. Ya, bestie. Oke, aman. Oke. Oke, on my point of view, sebenarnya kalau misalnya ngelihat anak kupu-kupu atau kura-kura tuh agak kurang setuju nih guys, karena aku prefer kayak itu tuh depend ke anaknya masing-masing gitu loh. Teman-teman kuliah tuh punya goals, terus habis itu punya kayak target yang mau dicapai, goals itu tadi, terus kemudian mereka kan cukup tahu kapasitas mereka, tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi sebenarnya kalau misal ditanya gimana nih pandangan kamu terkait atau kayak mengenai anak kupu-kupu, menurut aku kayak ya udah biasa aja, karena itu keputusan yang mereka ambil dan aku yakin banget mereka memutuskan hal tersebut itu atas berdasarkan pertimbangan banyak hal. Itu include kayak tujuan dari mereka, mungkin mereka emang mau fokus ke akademik, jadinya mereka kayak ya udah aku kuliah aja udah cukup, atau mungkin mereka punya kegiatan atau ingin mengembangkan skills mereka secara otodidak ataupun ikut ke private kayak les gitu kan, itu juga jadi kayak maksudnya untuk skills up pun nggak hanya lewat organisasi gitu loh, mereka juga bisa lakukan sendiri gitu. Terus habis itu kalau misalnya anak kupu-kupu siapa tahu dia emang ngerasa kayak tujuan yang dicapai mau cuma satu, misal kayak mereka tuh udah punya tujuan pakem, jadinya kayak mereka ya udah ngejalanin di situ-situ aja, belum mau mencoba untuk explore. Jadi kalau misal ditanya pandangan aku terkait anak kupu-kupu ya udah biasa aja, maksudnya karena itu keputusan yang mereka ambil, pasti mereka mempertimbangkan semua hal untuk memilih sebagai mahasiswa kupu-kupu. Jadi ya udah gitu, nggak apa-apa, nggak ada yang salah, it's about our choice, tuh nggak ada yang salah gitu loh guys. Kalau misalnya kalian mau milih jadi kura-kura ya kalian harus tahu resikonya, dan kalian juga pasti bakal ngerasain banyak hal jadi kura-kura. Begitupun kalau misalkan kalian jadi mahasiswa kupu-kupu kayak gitu. Oke. Depend dari kalian gitu, tergantung kaliannya mau kayak gimana. Kalau merasa kapasitasnya udah kayaknya aku udah di anak kupu-kupu aja ya udah jadi anak kupu-kupu aja, nggak ada yang salah. Kalau misalnya kalian mau jadi anak kura-kura ya udah, kura-kura ini maksudnya bukan anak kupu-kupu dan kura-kura ya, maksudnya kayak tetap jadi anak manusia guys. gitu. Oke. Jadi nih Kak April pernah nggak sih kayak digangguin gitu, kayak kalian ikut rapat pasti kayak identik sama jualan risol gitu kan, pasti anak-anak kayak sering tanya kayak biasanya anak ini kura-kura gitu pasti ya paling-paling jualan risol lah, jualan inilah, jualan itu Kak April nanggapnya gimana sih kayak? Nah ini nih ya, kebetulan kalau misalnya aku nggak tahu ya, kalau mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin nonton podcast ini mungkin identiknya sama kayak gitu ya, karo kura-kura. Nah kalau aku pribadi belum pernah sih ngerasain kayak gitu. Kebetulan organisasi
organisasi yang aku ikutin benefitnya impactful banget ke diri aku, karena kayak impactfulnya ke skills up, aku bisa upgrade di public speaking aku, communication skill, leadership, and anything. Aku bisa learn a lot of things di organisasi yang aku ikutin, dan aku belum pernah ngerasain kayak rasanya keliling juaran risol. Belum pernah ya berarti? Belum pernah, dan kebetulan hidup aku juga masih balance sih, maksudnya kayak nggak cuma kuliah rapat, karena di organisasi yang aku ikutin pun nggak cuma rapat. Di beberapa organisasi yang aku ikutin pun kayak ada momen-momen kayak mentoring kayak gitu-gitu loh. Jadi menurut aku kalau misal sentilan kayak gitu kebetulan sejauh ini belum dapet CV. Cuman kalau misal kayak apa sih sok sibuk banget bla 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 itu dapat. Cuman kalau yang kayak sentilan apa sih kalian tuh lo bla bla begini, kalau apalagi berkaitan kayak jualan-jualan itu kebetulan enggak sih gitu. Jadi senang, maksudnya kayak aku aktif di organisasi pun jadi senang karena sesuai sama apa yang aku pengenin gitu loh Vi. Jadi kayak aku ikut organisasi pun based on my goals, maksudnya kayak aku pengen mencapai ini, jadi aku ikut organisasi ini kayak gitu. Jadi nggak ada penyesalan, nggak ada yang bikin kalaupun disentil orang pun jadi ngerasa gimana itu nggak ada gitu. Jadi have fun aja sih guys sejauh ini. Jadi kayak ya udah seneng-seneng aja tuh, organisasi juga sesuai sama minat kita ya kan gitu. Oke, jadi tadi tuh aku sempat notice deh kayaknya ada Kak April atau Olan gitu kayak ngomong kayak prospek ke depan. Jadi aku mau nanya nih, prospek ke depan kalian tuh gimana sih kalau misalkan ikut organisasi? Maksudnya yang sekarang kalian tekuni untuk prospek ke depannya tuh gimana? Coba kalau dari Olan gimana Lan? Kalau dari prospeknya yang di kampus tuh yang OAE itu gede banget sih. Soalnya itu kan berhubungan sama internasional kan, hubungan internasional. Terutama divisiku juga yang ngurus itu, international mobility. Oke. Nah, itu tuh kita itu diwajibkan kalau yang di divisi, sebenarnya di seluruh OAE itu diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris lancar. Cuman untuk di international mobility itu lebih wajib lagi gitu loh. Oke. Kalau nggak bisa itu terus nanti kamu nyambut mereka gimana, kamu ngobrol sama mereka, nemenin mereka gimana, kalau misalnya kamu ada tugas buat jadi tour guide buat mereka gimana. Nah itu penting banget, soalnya kita tahu kan bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi bagus sih, prospeknya bagus banget kalau yang di OAI itu. Ya pantas sih, soalnya guys ya, Olan tuh di kelas tuh jago banget bahasa Inggris lah, kayak oh ternyata anak OAE, jadi kayak oh my god, dan ternyata berdua juga anak OAE, oh my god. Yes, you're right guys. Kalau misalkan dari Kak April sendiri nih gimana Kak? Apa nih? Prospek kedepannya deh Kak, kayak aku mau jadi apa ya gitu, ikut organisasi sebenarnya aku mau targetin apa ya sebenarnya. Kalau misalkan dari Kak April gimana? Oke, kalau dari aku pribadi kayaknya untuk target saat ini kebetulan karena udah lumayan di tahun-tahun atas gitu ya. Jadi untuk prospek ke organisasi mungkin udah mulai ke atas-atas, kayak misal staf ahli mungkin nanti bisa ke bagian yang lebih tinggi lagi. Kak prospeknya cuma kayak gitu. Kalau Olan kan masih awal-awal banget. Jadi kalau misal di UAE Olan bisa naik ke badis. Kebetulan karena aku udah badis, jadi bentar lagi kayak udah purna. Mungkin kalau aku prospek di organisasi itu lebih ke kayak untuk saat ini lebih banyakin untuk volunteering gitu sih, karena untuk yang prospek di organisasi yang sebelumnya aku ikutin kayak misal aku jadi ketua FP, mau jadi apa lagi di atasnya kayak gitu loh. Jadi kayak udah di atas, dan aku ngerasa di titik aku yang sekarang itu prospek yang aku rasain atau progres yang aku alamin selama aku join dari awal sampai sekarang itu ya aku banyak banget sih benefit yang aku rasain. Kayak aku kenal banyak orang, dan aku tuh bisa skills up, aku bisa latih public speaking aku, dan aku dikasih banyak sekali kesempatan untuk ngomong di depan banyak orang kayak gitu-gitu sih. Banyak sekali benefitnya yang aku rasain gitu. Oke, jadi ternyata ikut organisasi selain kita dapat capeknya, tapi ternyata ada benefit. Iya Yes, benar, benefit. That's it. Keren. Ini Kak April sama Olan nih emang dua mahasiswa yang cukup sibuk. Satu sibuk untuk gereja sama organisasi kampus, satu juga sama organisasi kampus. Jadi pernah nggak sih kayak kalian saking sibuknya ini kayak nilai kalian aman gak nih? Kayak kan banyak kan anak-anak yang tanya, ih mereka kalau ikut organisasi tuh nilai aman gak ya? Kayak misalkan gimana gitu. Kan ada kan anak-anak yang kayak salah satu alasan anak-anak gak mau join organisasi karena takut nilai rendah. Gimana nih? Kayak kalian pernah gak sih ngalamin itu? Dari orang dulu deh, gimana kan? Orang kan baru semester 2 nih, gimana kan? Pengalaman semester kemarin. Kalau dari target IPK aku yang awal di semester 1 kemarin itu sebenarnya targetnya cukup tinggi. Cuman karena
kayak tadi sibuk kan, sibuk ternyata wah nggak sesuai target, tapi untungnya nggak sampai yang di bawah rata-rata gitu loh, masih aman, masih aman. Masih aman. Oke. Ya gitu, nggak sesuai target pribadiku aja. Nggak sesuai target. Ini kendalanya apa? Apakah mungkin karena ikut organisasi atau mungkin gimana? Kalau aku sih karena kemarin itu lagi apa ya, di gereja tuh kepengurusannya terutama yang di bagian IT sama soundman-nya itu masih dikit. Jadi apa, kayak aku itu dibutuhinnya tuh masih sering gitu loh. Nah, karena itu jadinya itu apa, susah bagi waktunya, aduh gimana ya, nanti kalau nggak bisa bantuin nggak jadi gitu loh acaranya gereja itu gimana gitu. Ini karena emang baru masuk awal-awal kuliah gitu, jadi kayak kultur shock gitu kayak Iya. Kita harus organisasi lah, harus ini lah, harus itu. Bener. Kalau misalkan dari Kak April nih yang udah semester 4 gimana nih Kak? Kayak udah banyak pengalaman sih, ini 3 semester terakhir. Ya, masih semester 4. Kalau aku alhamdulillah aman sih dari semester 1 sampai doain ya semoga semester 5 masih bertahan. Doain ya gitu. Alhamdulillah masih aman karena itu tadi sih guys. Aku tuh selalu nerapin prioritas. Balik lagi ke apa yang udah aku sampaikan di awal. Aku selalu memprioritaskan kegiatan akademik aku. Jadi Kak, sesibuk-sibuknya aku, sebanyak-banyaknya organisasi yang aku ikutin, aku tetap balik lagi ke prioritas awal aku, yaitu akademik. Jadi kalau misal aku ditanyain atau kayak gimana terganggu nilai atau enggak, harusnya sih enggak ya, karena tetap yang aku prioritasin kayak di akademik aku gitu. Jadi akademik tetap nomor 1 gitu. Meskipun sibuk banyak banget organisasi yang diikutin, akademik harus tetap oke gitu. Akademik harus tetap. Pokoknya akademik itu harus tetap prioritas gitu Betul ya sekali. Oke. Karena kalau misal aku lagi ngerjain organisasi terus habis itu aku kayak ada deadline tugas nih yang bener-bener urgent banget, aku bakal ngerjain tugas aku dulu guys. Even itu nanti aku harus kayak lari sprint buat ngerjain organisasi, ya itu urusan aku gitu loh. Maksudnya tetap aku akademik nomor 1 gitu. Jadi ya alhamdulillah ya masih aman sampai semester ini. Doain semoga masih aman terus. Amin. Oke. Tapi meskipun yang aku bilang IPK aku yang semester 1 itu nggak sesuai harapanku, cuman masih di atas rata-rata, cuman untungnya di akuntansi UISI itu ada, nggak cuma di akuntansi UISI ya kayak di UISI juga itu ada yang namanya sistem kredit semester, bener ya? Nah, di sistem itu nanti itu kita itu bisa kayak aktif di semua event perkuliahan, itu nanti yang bakal bikin kredit kita itu naik terus gitu ya, poin kredit. Itu mungkin lebih ke kayak scam. Nah, scam itu maksudku. Gitu, guys. Jadi kayak selain dari keaktifan dari kita untuk organisasi atau apapun itu tuh kita dikasih poin. Nah, kalau di USI itu namanya scam gitu. Nanti semakin banyak kegiatan yang kita ikuti, nanti di poin yang terkumpul akan semakin banyak kayak gitu. Dan sebenarnya ya aku kasih for information aja nih, aku kasih informasi kalau di sini itu enaknya khususnya di akuntansi ya, karena kita juga mahasiswa akuntansi guys. Sebagai mahasiswa akuntansi di sini tuh kita dikasih opportunity yang besar banget loh sama dosen-dosennya. Kayak untuk teman-teman yang mungkin dilihat dosennya mampu, maksudnya kayak punya kemampuan lebih nih di salah satu bidang tertentu, biasanya bakal diajakin kayak penelitian, diajakin sebagai tim untuk bikin jurnal ataupun kayak bantu untuk publish karya ilmiah dari dosen-dosen gitu. Jadi kayak sebenarnya berkaitan sama ini itu masih nyambung dikit gitu loh guys. Kalau di akuntansi itu kalian bakal banyak dapat benefit. Kalau misal kalian gak ikut organisasi pun dan kalian menonjol di kelas, itu ada opportunity buat kalian belajar di situ tuh tadi, yang kayak dikasih kesempatan sama dosen-dosennya gitu. Oke, ini jadi teman-teman ternyata masuk di akuntansi UIS ini banyak banget ya manfaatnya untuk kita. Banyak banget dong tentunya. Sebenarnya nggak cuma akuntansi sih guys, di setiap prodi pasti ada keunggulannya masing-masing. Karena kebetulan kita anak akuntansi, jadi kita taunya kayak anak akuntansi doang gitu. Oke, keren-keren. Oke nih guys, kayaknya kita udah sampai di akhir sesi deh ini. Tadi kita udah tanya banyak banget mengenai mahasiswa kupu-kupu, pura-pura, kegiatan mereka, dan tadi kita udah lihat kayaknya walaupun anak kupu-kupu, walaupun anak pura-pura ternyata sama-sama keren loh guys. Jadi mungkin ada ucapan terakhir Kak untuk teman-teman online kita dari berdua. Oke, kalau misal dari aku
aku sebenarnya closing statement nih ya, bukan apa ya? Iya, closing Iya, statement. iya. Kalau dari aku, teman-teman boleh aktif organisasi, boleh juga memilih untuk tidak aktif organisasi. Tolong disesuaikan sama kapasitas dan balik lagi ke tujuan awal dari teman-teman gitu. Kalau emang tujuan awalnya memang untuk fokus di akademik, ya boleh, kalian nggak ada salahnya buat pilih jadi mahasiswa kupu-kupu. Tapi kalau misal kalian emang pengen eksplorasi banyak hal, pengen belajar banyak hal, kalian bisa pilih jadi mahasiswa kura-kura, karena nggak bisa dipungkiri mahasiswa kura-kura juga masih tetap bisa mencapai banyak prestasi gitu loh. Jadi kayak untuk aktif di organisasi itu nggak jadi penghalang kalian buat tingkatin prestasi di akademik kalian gitu sih. Oke, Kalau dari dari aku. Olan. Oh, dari aku cuman apa ya, nebelin kata-kataku yang tadi. Oke. Kalau misalnya kalian udah stres nih, itu have fun aja. Jangan apa? Ya ulang. Kalau dari aku itu nebelin kata-kataku yang tadi aja. Kalau misalnya kalian udah stres nih, apa kuliahnya udah bingung mau ngapain, itu have fun aja. Kalau kalian butuh take a break ya take a break dulu. Nanti lanjut lagi itu pasti bisa lebih semangat. Oke guys, jadi mungkin untuk Olan dan Kafrin kita mungkin say goodbye untuk teman-teman online kita karena kita udah di akhir sesi. Oh ya, ini kami dari panitia ada hadiah nih guys. Wah, apa nih? Oke, ini ada apa ya ini? Ini Oh my god, so panitia ini apa? excited. Bukan sertifikat rumah ya guys. Oh, Jangan iya. lupa itu ya. Oke, ini buat Kak Olan dan Kak Apri. Oke, thank you. Thank you. Yeah, thank you udah diundang guys. Oke guys, gimana nih tadi obrolan kita? Nggak terasa kan saking serunya topik yang kita bahas kali ini. Dan ternyata KM Akuntansi ini meskipun sibuk kuliah, namun mereka itu tuh tetap bisa melakukan kegiatan keren lainnya yang bahkan bisa bermanfaat untuk mempersiapkan diri di fase bekerja nantinya. Jadi tertarik kan? Jadi tertarik kan dengan akuntansi UISI? Jangan lupa untuk bergabung bersama kami menjadi KM Akuntansi UISI. Kalau misalkan kalian butuh info lebih banyak nih mengenai akuntansi UISI, bisa langsung aja kepoin dan buka Instagram channel YouTube Akuntansi UISI dan TikTok Akuntansi UISI. Sebelum diakhiri nih guys, jangan lupa untuk tekan subscribe, komen, dan like, serta share konten-konten menarik akuntansi UISI lainnya. Saatnya saya, Fiona, pamit undur diri. Sampai bertemu di Podaksi berikutnya. Bye-bye.